Oke, jadi ada soal kita memiliki informasi gelas ukur volumenya 1000 cm3 dengan jari-jari 4 cm. Nah, sekarang kita ingin nih mendapatkan air dengan volume 500 cm3 ya. Kita peroleh dari gelas ukur. Namun untuk mendapatkan 500 cm3 secara pasti itu sangat susah. Pasti ada kesalahannya. Kita mungkin akan mendapatkannya 499,5 cm3 atau mungkin 500,1 cm3. Jadi kalau enggak kekurangan satu, kalau enggak kelebihan ya satu, atau kekurangan atau kelebihan gitu. Kalau nyari pas itu sangat susah karena terlalu sempurna. Nah, sekarang kita ada pertanyaan nih. Tentukan ketinggian jika diinginkan volume air 500 cm3 dengan kesalahan ukuran 1%. Nah, kalau nyari ini pasti itu sangat susah. Makanya dikasih ukuran kesalahan, artinya toleransinya. Nah, sekarang misalkan V itu volume yang diharapkan. Kita mengharapkan 500 cm3. Nah, Vx itu ukuran volume yang kita dapatkan. Jadi bisa saja lebih dari 500 atau kurang dari 500. Cuman ada toleransi kesalahannya gitu. Toleransi kesalahannya berapa nih? Oh, 1% kali V. V itu yang diharapkan. Berarti 1/100 kali 500. Nah, ini 5 cm3. Nah, artinya kita diizinkan untuk melakukan kesalahan itu di antara, kan ini yang diharapkan ya, 500 itu yang diharapkan. Karena boleh melakukan kesalahan 5 cm3, berarti kita di antara berapa? Kita di antara 495 sampai 505 itu masih diizinkan. Oke. Kalau ditulis dalam bahasa matematika seperti ini. Jarak yang kita cari Vx ke V itu harus kurang dari 5 cm3. Nah, jadi artinya ukuran yang kita dapatkan, jaraknya dengan ukuran yang kita harapkan, yang kita dapatkan dengan yang kita harapkan, itu harus kurang dari 5%, 5 cm3. Artinya apa? Perbedaannya harus kurang dari 5 cm3 itu. Itu berarti toleransi kesalahannya. Nah, berarti apa? Udah. Vx itu rumusnya apa? Karena tabung berarti pi r kuadrat H dikurangi yang kita harapkan apa? 500. Kurang dari 5 gitu. Nah, kita masih punya sifat nih. Kita punya sifat nilai mutlak. Ingat, nilai mutlak A kurang dari 5 misalkan gitu ya. Itu akan bisa jadi 5. A-nya itu berada di antara min 5 dan 5 gitu. A-nya berada di antara min 5 dan 5. Jadi ada nih sifat ini. Kalau kalian lihat di slide terakhir itu sifat-sifat nilai mutlak ada. Nah, dari sini berarti kita buat nih min 5 pi r kuadrat H min 505. Kan gitu ya. Dari min 5 sampai 5. Nah, kemudian semua ruas seluruh ruas ditambah 500 gitu. Nah, nanti jadinya apa? Berarti 500 min ya usah wis, min 5 tambah 500 kurang dari pi r kuadrat H min 500 tambah 500 kurang dari 5 tambah 500. Nah, ini kan nanti hilang ya coret. Nah, min 5 tambah 500 itu 495. Pi r kuadrat H, kemudian ini 505, kan gitu ya. Nah, di sini kan seperti yang garis bilangan yang saya buat tadi. Ini konsep matematisnya seperti ini. Itu yang akan diproses oleh komputer. Nah, sekarang kita tahu nih jari-jarinya 4. Oke, masukkan aja 495. Pi-nya berapa? 22/7 kali 4 kuadrat H 505. Kan gitu. Nah, kita proses nih 495. Kemudian nih 22 kali 16 kan 4 kuadrat kan 16 ya. Berarti 16 kali 22 32. Oke. 352/7 H. Itu. Ini 505.
Nah, kemudian semua ruas dikalikan berapa? Dikalikan 7/352 gitu. Nah, hasilnya 495 dikali 7/352 kurang dari 352/7H kali 7/352 kurang dari 505 kali 7/352. Nah, ini kan bisa coret ya. Nanti ketemunya ini berapa nih? Nah, kalian hitung. Ini kalian hitung hasilnya berapa. Misalkan hasilnya, ini saya ngarang ya. Mungkin hasilnya sekitar 8 koma ini. Ya, katakanlah hasilnya A gitu ya. Kalian kerjakan aja ini H. Nah, ini hasilnya kira-kira B. Misalkan seperti itu. Nah, jadi ini udah menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya apa sih? H yang diinginkan. Oke, di sini berarti kita punya kesimpulan. Jadi, agar kesalahannya 1%, maka ukuran ketinggian, ukuran H harus di antara mana? Harus di antara A dan B gitu. Harus di antara A dan B. Nah, mungkin seperti ini. Oke. Jadi ini. Oh, bentar. Buram ya. Nah, jadi agar kesalahan 1%, maka ukuran H harus di antara A dan B. Jadi ini kita harus mengukur. Kalau pakai gelas ukur, berarti kan kita fokusnya bukan ke jari-jari, tapi ke ketinggian. Jadi agar dapat ukuran 500 cm3 dengan kesalahan 1%, berarti ketinggiannya kalian harus fokus ke sini, antara A dan B. Itu mungkin, semoga bermanfaat.